Jangan lupa ya subscribe, kemudian like dan share juga videonya jika kamu suka. Cerita legendaris perempuan Lombok, Denda Cilinaya episode ke-25. Pada episode sebelumnya, Raden Panji bersama teman-teman menyantap makan enak di pinggir pantai yang pertama kalinya. Suara ombak terus-menerus menemani seakan-akan menjadi alunan irama untuk makan malam mereka. Raden Megatsi terus menceritakan tentang sosok putri raja yang ramah kepada semua orang. Kecantikan yang dia miliki tidak ada satu orang pun di tempat tersebut yang menyamai. Sementara Raden Panji terus keheranan kepada anaknya yang mendapatkan pelayanan bagus dari seorang putri. Wirun, Togok, Semar, dan Andaga fokus menikmati makanan enaknya di malam itu. Pada episode ke-25 ini kita lanjutkan lagi kisahnya. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, like, dan di share videonya. Serta klik tombol loncengnya sehingga mendapatkan informasi tentang video berikutnya. Pada tempat yang berbeda di kerajaan Daha, Denda Cilinaya sedang mempersiapkan kain untuk pakaian yang akan diberikan kepada Raden Megatsi untuk ayahnya. Tak lupa juga seperti dodot atau ikat pinggang khas Lombok dan keris pun disiapkan. Keris yang terbuat dari intan dengan 2 bilah, ditambah lagi dengan 1 bilah gerantim, sehingga terdapat 3 bilah yang semua terlihat sangat bagus dan megah. Semua perlengkapan pakaian dan keris dibungkus rapi oleh Denda Cilinaya. Malam semakin larut, suara jangkrik terdengar sesekali. Keheningan malam menjadi saksi sepasang suami istri yang lama berpisah. Ada yang tinggal di kerajaan Daha, dan suaminya tinggal di pinggir pantai. Malam pun berlalu, ayam mulai berkokok, matahari pagi memunculkan sinarnya dari ufuk timur. Kerajaan Daha di hari yang ketiga tersebut dipadati lagi oleh para pembesar kerajaan di Pulau Lombok, termasuk masyarakat Daha yang ikut andil dalam acara gawe belek yang dilaksanakan oleh Raja Daha sebagai rasa syukur telah memiliki anak angkat. Suara gamelan mulai memeriahkan seluruh wilayah Daha, dan suaranya kembali memasuki telinga Raden Megatsi yang ada di pantai bersama ayah dan paman-pamannya. Setelah sarapan, Raden Megatsi langsung mengajak pamannya Raden Wirun untuk berangkat menuju kerajaan Daha. Pada hari yang ketiga ini, terdapat seni baris yang akan ditampilkan, dan Raden Megatsi sangat ingin melihat seni tersebut, karena pada hari sebelumnya tidak pernah ditampilkan. Raden Wirun kembali menggendong Raden Megatsi, dan mereka melakukan perjalanan melewati hutan dan lembah. Begitu sampai di pinggir kerajaan Daha, Raden Megatsi diturunkan dari gendongan, dan kembali Wirun bersembunyi di bawah pepohonan dan semak-semak, sementara Raden Megatsi pergi melihat kesenian sendirian. Begitu sampai di Bencingah, lokasi berbagai macam kesenian dan hiburan, Raden Megatsi langsung mencari Seruni. Tak lama kemudian, mereka pun bertemu. Seruni pun langsung menggendong Raden Megatsi dan membawanya masuk untuk bertemu dengan Cilinaya. Begitu bertemu, Cilinaya langsung mengajak semuanya naik anjungan untuk menyaksikan hiburan yang sedang berlangsung. Raden Megatsi digendong oleh Denda Cilinaya, Seruni dan Sumekar mengikuti dari belakang. Hiburan kala itu saat penampilan Amak Bangkol, kumisnya dibuat dari arang, kulit kucing jadi kopiahnya, dan itu membuat Raden Megatsi tertawa karena terlihat lucu. "Kenapa ayahmu tidak ikut?" tanya Denda Cilinaya kepada Raden Megatsi. "Ayah saya tidak ikut karena dia malu, tidak memiliki pakaian yang bagus, makanya dia tidak ikut," jawab Raden Megatsi. "Saya, ayah, dan bersama paman-paman saya sangat miskin. Kami tinggal di pesisir pantai. Batang kayu menjadi bantal kami, rumah pun dari pepohonan seadanya," tambah Raden Megatsi. Dalam hati Cilinaya merasa sangat sedih, karena dia yakin kalau ayah Raden Megatsi merupakan Raden Panji suaminya. "Kehidupan sangat melarat, dia pasti tinggal di pantai sejak saya dibunuh oleh Pek Tue di Tanjung menangis." Hati Cilinaya begitu gelisah dan sedih mendengar kisah suaminya dari anaknya Raden Megatsi. "Besok kamu datang lagi ya. Ajak juga ayah dan paman-pamanmu. Nanti saya berikan pakaian untuk mereka," ungkap Denda Cilinaya kepada Raden Megatsi.
Sampaikan juga, mereka saya undang langsung untuk menyaksikan acara yang ada di kerajaan Daha ini, tambah Cilinaya. Hari sudah sore, Raden Megatsi pun pulang dengan membawa bingkisan berupa pakaian dan keris untuk ayah dan paman-pamannya. Dalam perjalanan pulang, Raden Wirun tetap menggendong Raden Megatsi, dan selalu muncul rasa heran. Setiap pulang selalu ada sesuatu yang dibawa oleh Raden Megatsi. Raden Wirun kali ini sangat kewalahan. Di samping menggendong Megatsi, harus membawa bingkisan yang lumayan banyak. Begitu tiba di pinggir pantai, di mana mereka tinggal, Raden Megatsi memberikan bingkisan tersebut. Ini untuk ayah dan paman-paman. Itu diberikan langsung oleh Putri Raja Daha. Ayah dan paman semuanya diundang untuk hadir besok, ungkap Raden Megatsi. Raden Panji bersama teman-temannya Wirun, Togok, Semar, dan Andaga terkejut setelah membuka bingkisannya. Terdapat pakaian lengkap seperti sapuk atau ikat kepala, dodot atau ikat pinggang, baju, sarung, dan juga keris. Mereka tidak menyangka kalau apa yang dijanjikan sebelumnya memang dipenuhi. Raden Panji bersama temannya tertawa girang. Mereka mendapatkan pakaian yang sangat bagus. Mereka pun tidak perlu malu lagi untuk ikut menyaksikan hiburan yang dilaksanakan di kerajaan Daha. Malam telah berlalu, dan pagi pun sudah tiba. Raden Panji bersama teman-teman dan juga anaknya bersiap-siap. Mereka keramas dengan menggunakan santan kelapa dan lamurut, bergantian saling menggosok badan dengan menggunakan batu. Setelah semuanya selesai mandi, mereka pun langsung pulang. Diambil pakaian dari bingkisan, menyisir rambut, serta menggunakan minyak wangi yang sudah disiapkan Cilinaya dalam bingkisan termasuk perlengkapan sirih yang siap dikunyah. Pagi itu Raden Megatsi tersenyum melihat tingkah ayah dan juga paman-pamannya yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Togok memakai kain ranggi, menggunakan baju hitam, dodot poleng berambu hijau, pengikat pinggang kain seripa, ikat kepala putih berbentuk sekep pindang, menyelipkan bunga pucuk kumbang seperti warna bata merah di kepalanya, keris terlilit dan berukir ala Jawa. Sementara Raden Panji menggunakan kain yang sama dengan Wirun, yaitu kain berwarna putih. Ikat kepala dari kain seripa berbentuk model Bugis, dodot kain ulung seperti roncean sutra, bunga prada terselip di kepala, menggunakan keris yang memiliki permata dan juga geranti mirah. Bajunya berwarna biru, menggunakan minyak wangi pender seharga RM1 yang harumnya menyampai beberapa meter. Mereka pun langsung berangkat menuju kerajaan Daha setelah sarapan. Lama melakukan perjalanan melewati hutan dan lembah, akhirnya mereka pun tiba di kerajaan Daha. Mereka mulai melangkahkan kaki menuju keraton. Sepanjang perjalanan yang dipadati oleh banyak orang, semuanya pada minggir dan menggeser diri untuk memberikan jalan. Orang-orang saling bertanya, raja dari manakah itu? Tidak satu pun yang tahu. Ketampanan dan wibawa yang dimiliki membuat semua orang keheranan. Tanpa sadar mereka mengikuti Raden Panji. Setiap gadis yang melihatnya terpesona dan geleng-geleng kepala. Mereka tidak pernah melihat sosok laki-laki yang memiliki ketampanan seperti itu. Bahkan gaya jalannya saja sangat menggoda. Begitu sampai di keraton, Raden Megatsi meminta izin kepada ayahnya untuk masuk bencinya terlebih dahulu. Tetapi ayahnya melarang, takut anaknya dipermalukan banyak orang. Tidak mungkin ayah, jawab Raden Megatsi. Dia pun langsung berjalan masuk untuk menemui putri kerajaan Daha. Bagaimana kisah selanjutnya? Tunggu episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Terima kasih.